Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lebih tepatnya di jurusan Sosiologi. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem hukum di Indonesia dan di Eropa. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang terorganisasi dan kompleks, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks. Terdapat komponen yang terhubung dan mempunyai fungsi masing-masing. Terhubung menjadi sistem menurut pola. Sistem merupakan susunan pandangan teori asas yang teratur. Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa, terutama Belanda. Sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia, Belanda berada di Indonesia sekitar 3,5 abad lamanya. Maka tidak heran apabila peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum. Bangsa Indonesia sebelum juga merupakan bangsa yang telah memiliki budaya atau adat yang sangat kaya. Bukti peninggalan atau fakta sejarah mengatakan bahwa di Indonesia dahulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan Hindu Buddha seperti Sriwijaya, Kutai, Majapahit, dan lain-lain. Zaman kerajaan meninggalkan warisan-warisan budaya yang hingga saat ini masih terasa. Salah satunya adalah peraturan-peraturan adat yang hidup dan bertahan hingga kini. Nilai-nilai hukum adat merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar, maka tidak heran apabila bangsa Indonesia juga menggunakan hukum adat, terutama Islam, sebagai pedoman dan kehidupan dan juga menjadi sumber hukum Indonesia. Ciri-ciri sistem hukum. 1. Terdapat perintah dan larangan. 2. Terdapat sanksi tegas bagi yang melanggar. 3. Perintah dan larangan harus ditaati untuk seluruh masyarakat. Tiap-tiap orang harus bertindak demikian untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, yang dapat disebut juga kaidah hukum, yakni peraturan-peraturan kemasyarakatan. Unsur-unsur hukum. Di dalam sebuah sistem hukum terdapat unsur-unsur yang membangun sistem tersebut, yaitu 1. Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Peraturan yang ditetapkan oleh instansi resmi negara. 3. Peraturan yang bersifat memaksa. 4. Peraturan yang memiliki sanksi tegas. Sistem hukum. Agar peraturan hidup kemasyarakatan agar benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, peraturan hidup kemasyarakatan itu harus memiliki sifat mengatur dan memaksa. Bersifat memaksa agar orang menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau patuhi dan menaatinya. Tujuan hukum. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum harus pula bersendirikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Hukum yang berlaku di Eropa. Secara umum, sistem hukum dibagi menjadi dua, yaitu Eropa Kontinental Civil Law System dan Anglo-Saxon Common Law System. Fajar Nur Hardianto dalam jurnal Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia tahun 2015 mengatakan, Civil Law System adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal. Dalam sistem hukum civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan jurisprudensi negara-negara menganut hukum kontinental, menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sistem hukum kontinental diambil dari buku Pengantar Hukum Indonesia tahun 1997 karya Dedi Somardi. Sistem hukum Eropa kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut civil law. Semua aturan berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justianus abad ke-6 sebelum Masehi. Hukum Eropa kontinental memiliki 3 karakteristik, yaitu
rekomendasi. Dasar sistem dari hukum ini adalah memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Kepastian hukum hanya bisa diwujudkan jika tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan hukum tertulis. Hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Di dalam sistem ini, hakim memiliki peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim di dalam sistem hukum Eropa kontinental berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapi sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim. Negara-negara penganut hukum Eropa kontinental mendapatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. 3. Hakim tidak terikat pada presiden. Pada karakteristik ini, hukum Eropa kontinental tidak dapat dipisahkan dari ajaran pemisahan kekuatan yang mengilhami terjadinya revolusi Prancis, sehingga tidak adanya campur tangan atau campur urusan antara kekuasaan satu dengan yang lainnya. Penganut sistem Eropa kontinental memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutuskan perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Positif dan negatif hukum Eropa kontinental. Segi positif, hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa yang terjadi telah diatur dalam undang-undang atau hukum tertulis, sehingga kasus yang terjadi dapat diselesaikan dengan mudah. Selain itu, adanya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedangkan dari segi negatif, tidak adanya undang-undang yang mengatur kasus-kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia. Sistem hukum Indonesia. Negara-negara penganut sistem hukum Eropa kontinental antara lain negara Perancis, Jerman, Belanda, dan bekas jajahan Belanda seperti Indonesia dan Jepang. Pada putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi keputusan pengadilan yang bersifat fleksibel, tergantung hakim yang memutuskan berdasarkan fakta yang ada. Sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya, di mana sistem tersebut banyak berkembang di negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman, kemudian di Amerika Latin dan Asia. Di Asia salah satunya Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Tapi seiring perkembangan zaman, batas-batas antara hukum publik dan hukum privat semakin kabur. Namun, dalam pembentukan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Indonesia negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum. Ini tertuang dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan, yakni dari segi kegunaan dan atau tujuannya dan dari segi landasan hukumnya. Ya, itu saja materi yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.